Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan membaca suratul Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama kita teman-teman perlu perhatikan nih huruf qaf yang berharokat dhammah ini. Nah, jika qaf memiliki harokat dhammah, maka qaf ini dibaca tebal. U. Terus dilanjutkan dengan lam sukun. Maka cara membacanya qul. Ya, qul bukan qul. Dan juga perlu diperhatikan lam sukun itu dibaca tidak memantul. Ya, tidak memantul. Karena huruf lam ini memiliki sifat tawassut. Ya, pastikan ada mengalir sedikit. Ya. Qul a'udzu. Ya. Qul bukan qul a'udzu. Qul a'udzu. Baca jelas. Dibaca dua harokat. Karena huruf ain ini setelah harokatnya dhammah ini ada huruf waw. Maka dibaca panjang dua harokat. Nah, atau istilah tajwidnya disebut juga dengan mad tabi'i. Ya. Zu. Selanjutnya huruf zu. Zu ini juga dibaca dhammah munyong zu. Jadi dhammah, zu juga dhammah. Zu. A'udzu. Ya. Huruf zal pastikan lidah kita menyentuh gigi seri bagian atas. Zu. Ya. Selanjutnya bi rabbil falaq. Ro-nya dibaca tebal ya karena dia fathah. Rabbil falaq. Nah, ingat lam sukun tidak dibaca memantul. Ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bil falaq. Bukan bil falaq. Ya, hati-hati sini. Bil falaq. Dan huruf qaf itu disebut dengan qalqalah. Kan riwayat yang kita terima bahwasanya qalqalah di sini adalah qalqalah wusta. Ya, qalqalah wusta, sedang. Ya, dan tidak ada tiga qalqalah yang kita pelajari. Yang pertama qalqalah kubra, qalqalah sughra, dan qalqalah wusta di antaranya ketiganya. Ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama yang besar kubra, yang menengah wusta, yang kecil sughra. Ya, dan ini termasuk qalqalah wusta, falaq. Dan juga berdasarkan riwayat yang kami terima bahwasanya cara membacanya itu diarahkan ke harokat fathah. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Nun sukun, setelahnya huruf shin. Nah, cara membacanya nun ini dibaca gunnah dengan cara menyamarkan bunyi huruf nun dan diarahkan ke huruf setelahnya, huruf shin ini. Dan posisi lidah di bawah. Ya, minsya. Bukan dibaca minsya, bukan, tapi minsya. Ya, dibaca samar. Jadi yang samar itu apa? Bunyi nunnya yang samar. Minsyarri. Nah, selanjutnya ri-nya dibaca tipis. Ya, bukan dibaca seperti ini ya. Min syarri. Tidak. Tapi min syarri. Langsung ditipiskan. Syarri. Karena ro-nya berharokat kasroh. Ya, karena ro-nya berharokat kasroh. Ya. Ma khalaqa. Ma khalaqa. Ma dibaca panjang dua harokat. Karena alif didahului fathah. Setelahnya bukan hamzah atau sukun asli.
atau disebut juga dengan mad tabi'i atau mad asli. Ma-nya panjang 2 harakat. Khalaqa, huruf kha dibaca tebal karena huruf kha termasuk huruf yang memiliki sifat isti'la, dibaca tebal ketika dia berbaris fathah. Kita lanjutkan sebagaimana sebelumnya. Yang pertama, qaf di sini ketika kita waqaf, ya ketika kita berhenti, maka dibaca qalqalah wusta, ya. Ma khalaqa, ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Min syarri ghasiqin idza waqab. Nun sukun setelahnya huruf sya. Kita ulangi lagi bagaimana cara membacanya yang ketiga ini, yakni nun sukun ini dibaca gunnah dengan cara menyamarkan bunyi nun dan diarahkan ke huruf setelahnya dan posisi lidah di bawah. Wa min syarri, ya, min syarri. Selanjutnya ra di sini juga ra-nya dibaca tipis, ya, dibaca tipis. Ghasiqin, ghasiqin, ya, gha dibaca tebal, ya, karena dia berharokat fathah, ya. Ghasiqin, dibaca 2 harakat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Siqin, nah huruf qaf baris di bawah, ya, huruf qaf baris di bawah karena huruf qaf ini memiliki sifat tebal atau isti'la. Ketika dia berbaris ataupun berharokat kasrah, maka qaf ini dikurangi ketebalannya. Ghasiqin, qin, ya, antara qi dengan ki, ya. Ghasiqin, ya, kalau yang membaca ghasiqin ini terlalu berlebihan, ya. Ghasiqin ini terlalu kurang, yaitu pergi ke huruf kaf. Jadi antara keduanya, ghasiqin, ya. Setelah tanwin ini ada huruf hamzah, maka tanwinnya dibaca jelas tanpa gunnah, ya, atau disebut juga dengan izhar, ya, izhar. Ghasiqin idza, ghasiqin idza, za-nya dibaca panjang 2 harokat karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Waqaba, nah di sini juga terjadi qalqalah, ya, ini juga huruf qalqalah wusta. Waqaba, ya, bukan waqaba pakai hamzah, tidak, waqaba, ya. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Sebagaimana sebelumnya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf shin, ya, ataupun huruf ikhfa, maka dibaca gunnah dengan cara menyamarkan bunyi huruf nunnya dan diarahkan ke huruf setelahnya, posisi lidah di bawah. Kita ulangi, wa min syarri, ya. Selanjutnya ra kasrah, sebagaimana sebelumnya ra kasrah dibaca tipis, bukan dibaca wa min syarri, tapi wa min syarri, ya. Kita lanjutkan. Setelahnya ada huruf nun tasydid. Nah, nun tasydid juga gunnah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya, nun tasydid gunnah. Sebelumnya mil juga dibaca gunnah. Maka pastikan di antara bagusnya bacaan, kita harus konsisten dalam melafazkan gunnah. Tidak bertingkah, yang satu panjang, yang satu pendek, tidak. Harus konsisten sama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Fa di sini juga panjang 2 harakat. Sama dengan sa, ya, sa. Cara melafazkan sa berarti pastikan ujung lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Sa, ya, naffatsati. Hati-hati. Fa dengan sa sama-sama panjang 2 harakat. Ya. Fil uqad. Ya. Selanjutnya dal di sini juga termasuk huruf qalqalah. Qalqalah wusta. Fil uqad. Ya, fil uqad. Kita ulangi baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, pastikan gunnahnya sama dan matnya juga sama. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, kita lanjutkan ayat yang kelima. Yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana sebelumnya, pada ayat kelima ini, nun sukun juga bertemu dengan huruf shin. Cara bacanya, nun sukun ini dibaca gunnah dengan cara menyamarkan bunyi nun dan diarahkan ke huruf setelahnya, posisi lidah di bawah. Wa min wa min syarri. Ya, orangnya juga dibaca tipis karena dia kasroh. Kasroh, ya. Ha dibaca panjang 2 harakat. Karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Hasidin idza. Nah, tanwin di sini dibaca jelas tanpa gunnah. Nah, dibaca jelas tanpa gunnah. Karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Huruf izhar. Selanjutnya, za dibaca 2 harakat. Karena alif didahului fathah, setelahnya bukan hamzah atau sukun asli. Hasad, dalnya dal disukunkan. Ketika dal ini disukunkan karena waqaf, maka dibaca qalqalah wusta. Ya, kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.